kasih tepuk tangan dulu buat kebaikan Tuhan dan buat kasih karunia-Nya. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik ya, baik. Semangat semuanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang terpilih, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul pada siang hari ini. Amin. Amin. Boleh kita tegur dulu, ada satu teman kita, Yunita, apa kabar? Atau perlu kami menyambut kamu, welcome home, welcome home. This is the place where you should belong, man. Oke, boleh kasih salam dulu kiri kanannya. Terus saya mau men-encourage teman-teman, boleh bangkit berdiri, kasih salam ke sebelah sana, terus bilang, Happy birthday, Pastor. Happy birthday. Saya juga menyapa buat teman-teman yang ada di Zoom. Sorry, sangat berisik di sini karena begitu semangat kita siang hari ini dan kasihan deh lo kalau nggak datang ke sini. Ke situ kasih salam, kasih salam. Gue nggak akan mulai lo kalau belum kasih salam lo ke dia lo. Yeay, oke. Happy birthday. Spill aja buat teman-teman yang ada di Zoom. Abis ini kita mau makan-makan, enak. Oke, silakan duduk dulu teman-teman, boleh semuanya. Oke, senang banget pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Semuanya karena Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini karena kebaikan-Mu, karena kemurahan Tuhan, dan karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan mendeklarasikan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan menyatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Amin. Saya mengundang semuanya jemaat untuk bangkit berdiri pada siang hari ini. Kami sembah Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan semuanya bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan ini, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kami semua. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever
sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. When the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning wakes, we are children, and we are children gifts. Everybody sing it out. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will come. You are magnificent, oh, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever. Jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. You are magnificent, you are magnificent. Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. Mari lebih sungguh lagi. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will come. No one ever will. No one ever will compare. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, haleluya. Tiada yang sepertimu ya Tuhan. Sebab itu kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang luar biasa. Ya Tuhan, naikkan syukurmu padanya. Oh Jesus, haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan, atas perbuatanmu, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Segala puji, segala hormat, senang hatiku
persembahan yang segala puji, oh segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, yes Lord. Mari lebih sungguh lagi. Segala puji, oh, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, persembahan yang sebagai persembahan, sebagai persembahan. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kita akan masuk dalam momen pengakuan dosa. Saya jemput untuk duduk. Mazmur pasal 51 ayat 5 hingga 7. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sungguh, keberadaanku saja adalah sebuah keberdosaan. Keberadaanku adalah sebuah keterikatan dosa dengan siklus yang terus mencekamku dari dalam. Keberadaanku adalah sebuah penjara dari kodratku sebagai manusia berdosa semenjak aku dikandung ibuku. Keberadaanku adalah ancaman bagi diriku sendiri yang dilahirkan sebagai ciptaan yang memiliki kehendak bebas, yang selalu menjerumuskan dirinya dalam dosa. Diriku yang munafik, keras kepala dan ego, tidak bisa kukawal dengan kekuatanku sendiri. Nafsu dan iri hati menggerogotiku perlahan-lahan. Keinginan untuk divalidasi dan menjadi pusat perhatian tidak akan pernah terasa cukup bagiku. Sehingga tidak jarang aku sendiri berputus asa atas diriku sendiri. Karena keberadaanku sendiri saja seolah-olah mencekik diriku sendiri. Dosa-dosa yang tak terlihat kasat mata ini yang selalu berteriak dalam batinku mengatakan sia-sia saja usahaku. Sia-sia saja aku berdiri di depan saat ini
jika di belakang aku masih terbuai dengan nikmat dosa. Jika aku diberi pilihan, aku tidak ingin lahir sebagai manusia. Aku ingin lahir sebagai pohon yang menghasilkan bunga dan buah, sebagai gunung yang menjadi sumber air bersih, sebagai ciptaan lainnya yang tidak memiliki kehendak bebas yang menjerat dirinya sendiri. Namun apakah gerangan manusia sehingga Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, mencintai, melindungi, mengampuni, dan melihatnya yang mulia, termulia di antara ciptaan lain? Sungguh pengetahuan ini tidak akan pernah bisa kupahami. Tidak akan pernah bisa kupahami alasan mengapa Engkau mencintaiku sedemikian rupa. Namun Engkau tidak butuh alasan untuk mencintaiku. Engkau mencintaiku sebagaimana apa adanya diriku. Engkau bukanlah manusia yang butuh alasan untuk mencintai sesamanya. Engkau adalah Tuhan, Sang Cinta itu sendiri. Sang Cinta yang memilih untuk mendemonstrasikan cintanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terlalu dalam bagiku untuk menyelami Sang Cinta itu. Terlalu ajaib bagiku mengerti Sang Cinta itu. Aku kehabisan kata dan akal bagaimana menjelaskan di dalam ketidakmampuanku untuk tidak berdosa, ada Engkau yang sempurna mencintaiku tanpa syarat dan tanpa alasan. Aku tidak akan pernah mampu mengerti cintamu, karena itu di luar nalar manusiaku yang terbatas. Sehingga sulit bagiku menerima rahmat-Mu dalam hidupku yang cemar. Dan menerima pengampunan-Mu tidak semudah yang dikatakan orang. Namun peran manusia bukanlah mengukur betapa dalam dan ajaib cinta itu. Bukan juga untuk menghukum dan mengunci diri dalam gelap. Melainkan percaya dan membawa Sang Cinta dalam menghadapi kegagalan dan misteri hidup, dan mencari makna hidup dalam lika-liku kehidupan lewat ziarah iman sehari-hari. Sehingga benarlah bahwa tujuan hidup bukan untuk menjadi sempurna, melainkan menjalani hidup sehari-hari bersama kasih karunia Allah lewat iman pengharapan dalam ketidaksempurnaan sebagai manusia yang dicintai Allah yang sempurna. Broken Saints, mari ambil waktu sejenak untuk merenung kasih-Nya yang begitu dalam, yang begitu ajaib. Mengakui dosa dan mengucap syukur atas rahmat dan kemurahan Tuhan. Bapa yang maha baik dan maha pengampun, dengan kerendahan hati aku menghampiri-Mu. Aku menyerahkan hidupku dengan segala keterbatasan dan kegagalanku. Kegagalan untuk bersembunyi di balik salib-Mu ketika dosa mengintaiku dari belakang. Keterbatasan menjadi serupa dengan diri-Mu dalam kehidupan sehari-hariku. Seringkali aku sendiri mengizinkan semua ini mengendalikanku. Ketika aku lelah berjuang memikul salib,
Ampuni aku Tuhan ketika dalam kegagalan dan dalam keterbatasanku membuat diriku lupa bahwa ternyata ada anugerah pengampunan-Mu yang akan selalu memampukanku untuk tetap berjalan, untuk tetap hidup, untuk terus bergumul, berjuang dalam keberadaanku yang berdosa ini. Ingatkan aku ketika aku jatuh, biarlah aku jatuh sedalam-dalamnya ke dalam anugerah kasih-Mu. Dan kiranya Engkau Tuhan temukan kebenaran dalam hidupku ini. Tolong aku untuk berjalan ke depan, untuk menghadapi hidup ini dengan iman dan pengharapan bahwa Engkau selalu ada di sampingku, yang akan selalu menopangku di dalam keterbatasanku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah putus asa atas hidupku. Inilah hidupku, inilah pengakuanku. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Broken Saints, dengarkanlah petunjuk hidup baru. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Dan berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, saya boleh menjemput Bapak Ibu Saudara semuanya, boleh bangkit berdiri, boleh kasih, jangan salam, kasih tos mungkin atau fist bump. Sekali lagi kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik banget. Siang hari ini kita semua mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Ayo, yuk semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Yang tahu lagu ini kelihatan banget nih anak-anak lama nih semuanya nih kayaknya nih. Yay! Everybody! I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In trouble time it's you I see. In trouble times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Come on, sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yo, sekali lagi kita angkat pujian ini. You will never ever change. You will never ever change. Every how and everywhere. So deeply within me. Baru ini deh. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I. Sekali lagi, one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live it all
Everybody sing it out. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for. Lebih sungguh lagi. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. Come on, lebih semangat lagi. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. Come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I. One way, Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I. Sekali lagi, come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. Amin. Silakan duduk, teman-teman semuanya. Amin. Mari kita teduhkan hati kita pada siang hari ini. Biar Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami meneduhkan hati kami. Kami memberikan telinga kami, segenap keberadaan kami. Karena Tuhan mau mengajar kami siang hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini pada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Ya Tuhan, tak kusangka
dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini pada Tuhan. Memandang wajah-Mu dan wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu ya Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bagi Allah yang menemukan kami, bagi Allah yang memberi kami mendapatimu, izinkan kami mengucap syukur untuk kasih karunia, untuk kebaikan, untuk kehadiran Allah yang senantiasa ada di setiap langkah hidup kami. Terima kasih karena Allah mengasihi kami. Terima kasih karena kami diizinkan mengasihi kembali Allah yang mengasihi kami. Dan izinkan kami sekarang duduk diam dekat kaki Allah. Dan izinkan firman-Mu membuka kebenaran dan memperkenalkan satu sisi dari Allah. Sehingga kami dapat mengasihi Allah lebih lagi, lebih utuh lagi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang mengajar kami di dalam kesadaran penuh, tidak pernah karena kuat gagah manusia firman Tuhan boleh disampaikan. Oleh karena itu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang suci. Dan kiranya segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus saja. Dalam nama Yesus, mari siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu buat WL Singer pemain musik. Saya juga mau duduk sebenarnya. Silakan duduk, saya juga duduk. Terima kasih banget buat Is pengakuan dosanya. As I listening to you, aku kayak merasa bahwa ih gila, skillnya, puitisnya Is tuh nambah gitu. Jadi kalau ada kayak RPG tuh nambah plus gitu. Dan saya suka sekali ya analoginya ya. Saya ingin jadi seperti gunung yang memberikan sumber mata air. Saya ingin jadi seperti pohon. Nah, I love it so much. It inspires me so much. Dan percayalah dalam khotbah-khotbah berikutnya tiba-tiba saya akan menggunakan analogi-analogi alam seperti itu ya. I'm gonna steal that from you. It's so good. Baik. Sekali lagi Shalom Broken Saints, sungguh satu sukacita bisa melayani teman-teman semua. Halo Yunita, welcome. Iya ada Kaleb, malas banget loh. Hari ini ulang tahun Katim.
Tapi bukan Kotim yang penting, tapi masakannya Oma Wanda. Ini mah cuma sekadar pengantar doang gitu ya. Terima kasih Bu ulang tahun sehingga kami dapat makan masakannya Oma Wanda. Oke, hari ini saya ingin ngomongin soal topik yang cukup dark. Soal buntu dan gagal. Topik ini saya angkat karena sebenarnya topik ini sudah lama bercokol di benak saya. Topik ini pertama kali masuk ke dalam benak saya karena saya ikut pagelaran immersive experience-nya si Van Gogh. Tuh ya, si mukanya dia gitu. Nah, Van Gogh adalah pelukis favorit saya karena Van Gogh itu melukis satu lukisan yang namanya The Starry Night. Jadi ketika nih, The Starry Night, terkenal lah. Jadi ketika pamerannya digelar di Jakarta, tidak bisa tidak, pasti saya ikut. Nah mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu, Van Gogh itu sebenarnya tuh anak pendeta dari Belanda, pendeta reform pula. Dia itu anak pendeta dari Belanda, dan dia tuh berasal dari keluarga yang berada. Dan dari kecil dia tuh sudah menunjukkan bakat yang eksepsional dalam melukis. Tetapi hidup Van Gogh itu tidak mudah. Sejak dari muda, dia tuh terus bergumul dengan masalah penolakan, mental health, instability mental, dan tujuan hidup. Di usia 16 tahun dia keluar dari sekolah dan kerja di galeri seni punya pamannya selama 4 tahun. Di usia 20 dia jatuh cinta sama seseorang, melamar, ditolak. Dan sejak saat itu dia tuh frantically berusaha makna dalam hidupnya. Dia beranjak dari satu tempat ke tempat lain. Belanda, ke London, ke Paris, London lagi, Belanda lagi, balik lagi ke Inggris lagi, Belgia, Belanda lagi, Paris lagi, dan begitu terus Van Gogh ini. Dan dia beranjak dari satu kegagalan ke kegagalan lain. Kerja di galeri seni, keluar. Masuk sekolah teologi, dia mau jadi pendeta Bapak Ibu. Masuk sekolah teologi, nggak lulus. Berusaha jadi guru, nggak berhasil. Balik lagi ke sekolah teologi, jadi misionaris di Belgia, nggak bertahan. Masuk ke sekolah lukis, keluar lagi. Jatuh cinta dengan sepupu sendiri, ditolak lagi. Pergi dan akhirnya dia pergi dan tinggal serumah dengan pelacur. Dipaksa keluarganya buat pulang sampai akhirnya dia jadi pelukis. Van Gogh adalah gambaran kehidupan yang terus buntu dan terus gagal. Nah, Van Gogh itu berusia 30 tahun ketika dia resmi jadi pelukis. Tapi di sepanjang karir lukisnya, dia itu hidup dalam kemiskinan. Dia sangat produktif. Dia melukis banyak sekali karya, tapi semuanya nggak laku terjual. Jadi dia hidup dengan sokongan dari adiknya yang terus kasih uang bulanan ke dia. Dan uang bulanannya dia habiskan untuk peralatan lukis, sementara dia itu hidup dari kopi dingin, dari kopi, dari roti dingin, dari rokok, dan dari alkohol. And that's it. Lama-kelamaan akhirnya kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya Van Gogh menurun. Dan pada puncak krisis mental health-nya, dia potong telinga kanannya sendiri karena dia terus bilang dia mendengar sesuatu di telinga kanannya. Dan ini adalah lukisan Van Gogh tentang dirinya sendiri ketika dia memotong telinga kanannya. Akhirnya Van Gogh masuk ke rumah sakit jiwa. Dan di sanalah, di rumah sakit jiwa inilah dia lukis beberapa karya yang terkenal. Yang pertama adalah Bedroom in Arles. Ini adalah salah satu karya yang terkenal. Bedroom in Arles. Di sini Van Gogh tuh melukis kamar yang biasa dia tempat dan dia lukis dari memori. Karena dia di rumah sakit jiwa. Jadi dia lukis apartemennya dulu dari memori. Nah, kesan hampa dari lukisan ini dan sempitnya kamarnya Van Gogh, sempitnya lukisan ini dan memang aslinya kecil lukisannya gitu. Itu menunjukkan loneliness yang menguasai Van Gogh. Lukisan ini nih, yang kecil ini itu mencerminkan seluruh kehidupannya Van Gogh. Lalu yang kedua, lukisan favorit saya The Starry Night. Lukisan The Starry Night itu dia lukis dari jendela kamar rumah sakit jiwanya. Dia tuh lukis malam berbintang di kota Saint Remy tempat dia hidup di rumah sakit jiwa. Lalu ada pohon cypress tuh yang hitam-hitam tuh dari atas. Itu pohon sebenarnya. Saya pikir dulu api, ternyata itu pohon cypress. Pohon cypress ini adalah pohon yang biasa ada di pemakaman. Persoalannya adalah nggak ada pohon ini di rumah sakit jiwanya Van Gogh. Maka Van Gogh melukis ini dalam imajinasi. Oh, dalam imajinasinya Van Gogh di malam yang tenang, di malam dia yang tenang, mulai muncul pohon kematian yang berlaku seperti api, yang gigantic banget, menutupi pandangan, dan seperti menjilati seluruh pemandangan hidupnya yang tenang. He's slipping away di rumah sakit jiwa. Ini adalah kontras antara kontrol dan chaos, control and chaos, control and chaos. Dan yang ketiga adalah Sorrowing Old Man. Ini lukisan yang menurut saya paling menghantui.
Tidak jelas siapa objek yang dia lukis ini, tapi ini bukan Van Gogh. Ada yang bilang ini adalah sesama pasien di rumah sakit jiwa, ada yang bilang ini adalah dia lukis dari memorinya, karena Van Gogh suka melukis dari memori. Tapi semua ahli setuju bahwa ini sebenarnya adalah cerminan Van Gogh dalam depresinya. Diberi judul Sorrowing Old Man. Van Gogh menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama setahun. Lalu setelah setahun dia dinyatakan sembuh dan dia keluar. Tapi tidak lama dia relapse. Dan akhirnya ketika dia relapse, dia tembak dirinya sendiri di dada dengan pistol. Ini adalah lukisan terakhir yang Van Gogh lukis. Dan ini lagi-lagi mencerminkan kegelapan dirinya. Dan I cannot help but notice ada sesuatu yang poetically emotional and beautiful dalam cara dia bunuh diri. Karena biasanya kalau orang bunuh diri pakai pistol yang dia tembak itu kepala. Cara yang paling cepat dan paling painless untuk bunuh diri. Tapi ketika dia tembak dadanya, seakan-akan sebenarnya dia hendak bunuh tuh bukan dirinya, tapi rasa sakit di dadanya. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi tidak lama dia meninggal. Dengan adiknya yang menyokong dia ada di ranjang kematiannya. Dan kata-kata terakhir Van Gogh di usia 37 tahun ketika dia meninggal adalah, "The sadness will last forever." Van Gogh melukis 2000 karya, 930 lukisan, 1100 sketsa. Tidak satupun dari lukisan-lukisan ini yang betul-betul berhasil di masa hidupnya Van Gogh. Sampai ketika dia sudah meninggal, barulah karyanya diakui. Termasuk si The Starry Night itu. Nah, ketika saya pulang dari pameran itu, for some reason, Van Gogh itu menghantui saya. For some reason, ada sesuatu yang somehow relatable dalam kebuntuan dan kegagalan Van Gogh. Sehingga dia terus bercokol in the back of my mind dan pelajaran hidupnya Van Gogh atau kisah tragisnya Van Gogh for some reason it resonate in my soul. Dan tidak kebetulan saya rasa bahwa tidak lama setelahnya saya nonton Oppenheimer. Ada yang udah nonton? Nonton. Siapa Oppenheimer? Robert J. Oppenheimer. Dia adalah bapak bom atom yang sangat berhasil. Karyanya diakui oleh dunia, mukanya masuk ke dalam majalah Time. Dan dia dianggap sebagai salah satu fisikawan terpenting abad modern setara dengan Einstein. Dan dia hidup memang di masa Einstein, jadi sempat ngobrol mereka. Tapi kontras dengan Van Gogh, Oppenheimer itu menyesali keberhasilannya. Dia merasa malu oleh keberhasilannya sendiri, dan dia menghabiskan sisa hidupnya berusaha menebus keberhasilan yang dia anggap sebagai kesalahan dan kegagalan. Saya seperti melihat dua sisi dari satu koin yang sama. Yang satu terjebak di dalam kegagalan, yang lain terjebak dalam keberhasilan. Yang satu berharap dia berhasil tapi tidak kunjung berhasil, yang lain berhasil tapi berharap dia tidak pernah berhasil di tempat pertama. Yang satu gagal dalam hidup tapi berhasil pada saat dia sudah mati, yang lain berhasil dalam hidup tapi mati di dalam perasaan gagal. Somehow this contrast itu membuat saya lebih lagi merenungkan soal kebuntuan dan kegagalan. Di dalam perenungan saya akhirnya beralih kepada salah satu-satunya jawaban yang bisa menenteramkan nurani kita. Dan saya menyoroti dua tokoh yang menurut saya juga menggumuli kebuntuan dan kegagalan, yaitu Yusuf dan Musa. So let's dive in. Mari masuk ke dalam kasusnya Yusuf. Pembukaan hidup Yusuf itu bagus banget. Dia adalah anak 17 tahun yang tampan disayang orang tua. Dan dia rajin bekerja, biasa mengembalakan kambing domba. Dan secara karakter, dia lurus. Udah ganteng, muda, disayang papa mama, rajin kerja, dan lurus karakternya. Dan yang lebih penting, Yusuf yang muda ini dapat panggilan Allah. 5 mimpi dia. Datanglah berkas-berkas kamu sekalian menyembah kepada berkasku. Jadi secara kriteria nih orang oke banget. Secara kapasitas dia oke, karakter dia baik. Secara perkenanan Allah dia punya. Dan secara umur dia masih muda, 17 tahun. Masa depan dia tuh terentang indah sekali. Kalau kita bisa tarik garis hidup Yusuf, trajektori hidupnya itu pasti lurus dan naik. Terlalu keren lah dia. Tapi kita tahu bahwa jalan hidup Yusuf tuh tidak naik dan tidak mudah. Kehidupan tidak menyediakan trajektori yang sedemikian mulus bagi Yusuf. Alih-alih masa depan yang cerah, yang Yusuf dapat adalah pengkhianatan dari saudaranya. Dia dijual sebagai budak ke Mesir. Dan setelah dia dijual budak, dia difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Dan tidak tanggung-tanggung, penjara yang dia tempati adalah penjara tempat tahanannya raja. Dari seorang anak kesayangan berkarakter baik mendapat mimpi dari Allah,
jadi seorang budak di tanah asing, bahkan narapidana di penjara. Itu jauh banget bedanya. Semua trajektorinya hancur. Dan Yusuf masuk ke dalam skenario jalan buntu. Kenapa jalan buntu? Karena nggak ada kesempatan keluar dari situasi ini. Kalau masalah yang dihadapi Yusuf adalah sekedar tidak mencapai target tahun ini, dia bisa usahakan tahun depan. Kalau masalah yang dihadapi adalah belum dapat kerja, dia bisa usaha lagi dapat. Kalau masalah yang dihadapi adalah putus dari pacar, dia tinggal cari pacar baru. Tapi kalau kamu adalah budak di tanah asing yang dipenjara oleh pembesar, gimana keluarnya? Pakai skenario apa supaya Yusuf keluar dari penjara? Ini skenario jalan buntu betul-betul. Dan yang lebih tragisnya lagi, jalan buntu ini dihadapi Yusuf karena dia melakukan hal yang benar. Apa alasan dia dijual sama saudaranya? Karena dijahatin saudaranya? Enggak. Karena saudaranya iri karena Yusuf begitu cemerlang. Kenapa dia difitnah di penjara? Karena dia melakukan kesalahan? Tidak, justru karena dia menghindari kesalahan. Dia tidak mau tidur dengan istri tuan. Jadi bukan cuma jalan buntu, ini jalan buntu yang tidak adil. Wajar kalau kita bayar harga untuk kesalahan sendiri. Ya udahlah ya, lu masuk penjara karena lu nyolong. Mau nyalain siapa? Tapi kalau kamu menderita karena melakukan hal yang benar, itu kan bokam, Guan. Dan Yusuf ada di situasi jalan buntu ini, jalan buntu yang tidak adil ini selama 13 tahun. Dia jadi budak di usia 17, ketika dia keluar dari penjara usianya 30 tahun. Jadi seluruh masa mudanya Yusuf hilang karena kesalahan yang tidak dia lakukan. Jalan buntu. Hal yang sama juga dialami sama Musa. Siapa yang nggak tahu Musa? Menerima hukum Taurat. Saking kerennya dia adalah jadi standar untuk semua nabi yang lain. Dan awal kisah hidup Musa tidak kurang bombastisnya. Dia adalah satu-satunya bayi Israel yang selamat dari perintah Firaun untuk membunuh semua bayi. Dan Musa selamat dengan cara yang sangat mujizat. Dibuang sama papa mamanya ke tepi sungai Nil. Dan kita tahu sungai Nil itu banyak banget buayanya. Tapi bukannya dimakan buaya, dia malah selamat. Dan hebatnya diselamatkan bukan oleh sembarangan orang, tapi putri Firaun. Dan yang lebih herannya lagi, putri Firaun ini tahu bahwa Musa ini, si bayi ini adalah bayinya orang Ibrani. Begitu dia tahu bukannya si bayi orang Ibrani ini dibuang lagi, diumpanin ke buaya, dia malah angkat sebagai anak. Ini jelas mujizat. Bayi Ibrani yang harusnya mati, akhirnya jadi satu-satunya orang Ibrani yang tinggal di istana Firaun, dapat gelar pangeran, dapat pendidikan istana. Tidak butuh orang jenius untuk tahu bahwa Tuhan masih punya rencana sama bayi ini. Kisah hidupnya terlalu bombastis untuk si bayi ini jadi biasa-biasa aja. Dan tidak butuh seorang jenius untuk menerka bahwa kayaknya rencana Tuhan untuk si bayi ini adalah agar si bayi ini jadi pembebas bangsanya. Suatu hari nanti dia yang belajar dari istana akan melawan istana. Keren lah. Skenario-nya bagus. Dan tampaknya Musa sendiri sadar sama panggilannya. Maka ketika dia jadi pangeran Mesir dan hidup dalam kelimpahan Mesir, dia tuh nggak pernah lupa akar Ibraninya. Bahkan Keluaran 2 ayat 11 sampai 12 tuh bilang begini. Ketika dia melihat perlakuan tidak adil oleh Mesir kepada saudaranya, orang Ibrani sudah disebut saudaranya, Musa membela saudaranya. Namun yang menarik adalah ketika Musa menjalankan panggilannya dan membela bangsanya itu tidak memihak kepada Musa. Seakan-akan mencerminkan pertentangan terus-menerus di padang gurun. Karena Keluaran 2 ayat 13 sampai 15 bilang, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapati 2 orang Ibrani yang tengah berkelahi. Ini adalah 2 orang Ibrani yang dia tolong. Jawabnya, dia tanya, kenapa engkau pukul temanmu? Jawabnya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa jadi takut. Beritanya bocor. Dan yang bocorin siapa? Ya 2 orang ini. Bangke memang. Ditolong menusuk. Memang benar-benar. Dan akhirnya ketika Firaun mendengar perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri. Maka sama seperti Yusuf yang dijual oleh saudaranya sendiri, dan dipenjara karena menjaga integritas, demikian pula Musa dikhianati oleh bangsanya sendiri. Dan dikejar karena dia berusaha menjalankan panggilannya sebagai pembebas bangsa. Dan ujung dari kejadian ini, Musa lari dari Mesir, tinggal di padang gurun Midian. Selama berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? 13 tahun? 55 tahun. Ketika dia keluar, dia usia 25. Ketika dia melihat semak terbakar, usianya 80 tahun. Kalau Yusuf yang kehilangan 13 tahun sudah kita anggap parah,
Bayangkan Musa yang kehilangan 55 tahun. Dan bukan cuma itu, ketika akhirnya Tuhan memanggil Musa kembali untuk membebaskan bangsanya, Musa tuh udah jadi pria yang broken. Dulu dia adalah pangeran Mesir yang gagah perkasa, senggol bacok dia itu kan, berani, tegas, yakin akan dirinya sendiri. Sekarang dia adalah kakek-kakek gembala domba yang tidak percaya diri dan bahkan gagap. Dari mana gagapnya si Mesir ini, si pangeran Mesir ini? Nah kalau broken sense baca Keluaran 3-4, kita tahu bahwa Musa tuh berkali-kali menolak panggilan Allah loh. Aku utus kau Musa, kata Tuhan dari semak terbakar. Siapakah aku ini, kata Musa. Terus yang lainnya Tuhan. Enggak Musa, aku mau kau yang pergi. Bagaimana kalau mereka nggak percaya sama aku Tuhan? Putus yang lain aja lah. Oke, kalau gitu aku kasih 3 tanda. Lemparkan tongkatmu, jadi ular. Masukkan tanganmu ke lengan jubahmu, putih seperti kusta. Masukin lagi, sembuh. Curahkan air ke tanah, jadi darah. Kalau kamu takut mereka nggak percaya bahwa aku mengutus kamu, 3 tanda ini akan membuat mereka percaya. Dibantah sama Musa. Tuhan, aku tuh nggak pandai bicara. Dijawab lagi sama Tuhan, siapa yang membuat lidah? Kalau aku yang membuat lidah menyertai lidahmu, masa kamu nggak pandai bicara? Dibantah lagi sama Musa. Utuslah kiranya siapa saja Tuhan yang patut kau utus. Sampai Tuhan marah. Murka. Bangkitlah murka Tuhan. Bukankah di situ ada Harun? Ya udah lo sama Harun deh. Gambaran Musa yang tidak percaya diri dan terus-menerus menolak panggilan Allah ini jauh banget sama Musa yang dulu. Kemana buktinya si pangeran Mesir yang begitu gagah berani yang tegas membela bangsanya di hadapan penjajah Mesir. Musa adalah kakek 80 tahun yang terus bilang jangan saya, jangan saya. Harus memilih pembebas bangsa, bukankah Musa yang dulu lebih cocok sebenarnya? Musa yang sekarang adalah gambaran seseorang yang sudah broken. Orang gagal, pecundang gagap Musa itu. Hilang sudah semua kepahlawanan. Jadi di hadapan kita ada 2 skenario yang buntu dan gagal. Yusuf yang kriterianya oke serta mendapat mimpi dari Allah tapi menemui jalan buntu di penjara. Dan Musa yang diselamatkan dari air, dipanggil sebagai pembebas Israel, tapi akhirnya jadi pecundang gagap berusia 80 tahun yang gagal. Tapi tunggu dulu. Kalau benar buntu, kenapa akhirnya Yusuf bisa keluar dari penjara dan malah segera jadi mangku bumi Mesir begitu dia keluar dari penjara? Tunggu dulu. Kalau betul si Musa 80 tahun ini gagal, kenapa baru sekarang dia melihat semak yang terbakar? Kenapa tidak di hadapan Musa yang 25 tahun semak itu terbakar? Dan lagi pula, siapa yang melabel kisah Yusuf sebagai buntu dan kisah Musa sebagai gagal? Siapa yang memutuskan bahwa tidak ada rencana Allah di dalam penjara sehingga dia harus terhitung sebagai buntu? Dan siapa yang menilai padang gurun adalah tempat kegagalan? Siapa yang bilang skenario Allah tidak boleh melibatkan penjara dan padang gurun? Dengan lensa apa seorang pengkhotbah bisa menafsir kisah Yusuf sebagai buntu dan kisah Musa sebagai gagal? Jangan-jangan bukan Yusuf atau Musa, tapi si pengkhotbahlah yang sedang merasa buntu dan gagal. Jangan-jangan tafsiran ini lebih mencerminkan kondisi jiwa si pengkhotbah daripada apa kata teks. Jangan-jangan si pengkhotbah sedang memproyeksikan rasa buntu dan gagalnya sendiri kepada teks. Broken sense? Teks itu jujur, tapi khotbah itu tidak netral. Kalau kita sering berkata firman Tuhan itu seperti cermin, itu benar. Ada kualitas spiritual di dalam firman yang mengizinkan seseorang menuang perasaannya sendiri ke dalam teks, yang pada gilirannya teks akan merefleksikan kembali apa yang dituang itu pada kita dalam bentuk kesadaran diri. Sehingga ketika kita membaca teks, seringkali yang sedang kita baca sebenarnya adalah jiwa kita sendiri. Dan saya rasa, kalau saya boleh jujur, inilah yang sebenarnya terjadi dalam pembacaan pertama saya akan kisah Yusuf dan Musa. Saya rasa pembacaan pertama saya itu lebih mencerminkan ketakutan saya dibandingkan dengan apa kata teks. Saya rasa alasan kenapa saya menggunakan kalimat seperti kita tahu bahwa jalan hidup Yusuf tidak lurus atau naik, kehidupan tidak menyediakan trajektori yang sedemikian mulus, atau kalimat yang saya pakai Yusuf masuk ke dalam skenario jalan buntu, atau Musa yang sekarang adalah gambaran seorang yang sudah broken, pecundang gagap, adalah karena saya diam-diam merasakan hal itu dalam jiwa saya. Dan kalau saya boleh jujur, saya rasa alasan kenapa saya begitu beresonansi dengan kisahnya Van Gogh adalah karena saya sedikit banyak sedang merasa ada dalam jalan kehidupan yang sama. Saya rasa
saya yang tahun ini umurnya sama kayak Van Gogh, 37 tahun ketika dia bunuh diri, diam-diam takut bahwa akhirnya hidup saya juga nggak jadi apa-apa. Sementara saya selalu berusaha yang terbaik, saya takut bahwa saya tidak cukup baik untuk meraih apapun yang signifikan dalam panggilan saya. Saya takut untuk mengakui bahwa rangkuman hidup saya rasanya hanya satu kamar sempit yang sepi ini. Saya takut bahwa di akhir hidup saya tiba-tiba sadar bahwa rupanya saya juga nggak pernah kemana-mana. Rupanya saya hanya menetap dalam versi hidup yang sempit dan aman ini tanpa pernah benar-benar hidup. Apakah saya menghindari sukses dan terus berkata sukses bukan bagian saya karena saya diam-diam percaya bahwa saya memang tidak akan pernah bisa sukses? Jadi lebih baik menolak sukses duluan sebagai bentuk defense mechanism daripada menelan pil pahit bahwa seorang Chandra Julianto memang tidak cukup baik untuk meraih hal yang penting dan signifikan. Saya rasa sama seperti lukisan The Starry Night, saya tuh mulai merasa ada pohon cypress yang tumbuh membakar seperti api di malam saya yang tenang. Dan inilah alasan kenapa saya memberi judul khotbah hari ini dua lensa satu teks, studi kasus tentang buntu dan gagal. Kenapa dua lensa? Karena rupanya bukan hanya Chandra Julianto yang membaca Alkitab, tapi Alkitab juga membaca balik Chandra Julianto. Dan di dalam pembacaan balik itu, Alkitab menunjukkan kepada saya lensa yang tanpa saya sadari telah saya pakai untuk membaca Alkitab. Sehingga akhirnya di dalam pembacaan kisah Yusuf dan Musa, Chandra Julianto tanpa diduga menemukan kegelisahan jiwanya sendiri. Demikianlah khotbah yang seharusnya membahas Yusuf dan Musa berubah menjadi studi kasus tentang diri sendiri yang sedang merasa buntu dan gagal. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan tidak berhenti di sana. Setelah dia menyatakan kebenaran tentang siapa kita, dia menyatakan kebenaran tentang siapa Allah. Firman memang mengizinkan perasaan kita dituang ke dalamnya, tapi dia tidak akan memvalidasi perasaan yang salah. Dan dia tidak akan mengizinkan perasaan yang salah itu menjebak kita. Sebaliknya, dia koreksi perasaan itu dan dia mengajak kita melihat kehidupan dari lensa yang berbeda. Dan dari lensa yang baru ini, saya akan coba gelar kembali kisah Yusuf dan kisahnya Musa. Dalam lensa yang pertama, kisah Yusuf itu ditutup dengan kebingungan. Dia dipenjara karena melakukan apa yang benar. Singkat cerita, one event lead to another, Yusuf bebas, lalu naik jadi mangku bumi Mesir. Alkitab catat bahwa bahkan di saat puncak pun dia masih nggak paham kenapa dia harus lalui semua ini. Sampai saudara-saudaranya yang dulu menjual dia datang, sujud menyembah kepadanya, minta diizinkan untuk membeli apa yang sudah disimpan di lumbungnya Mesir. Ya, diangkat dikit, Fred. Nah, silakan dulu. Nah, ketika saudaranya datang, disinilah baru Yusuf paham. Kenapa? Dia seperti dapat flashback kepada seluruh perjalanannya, kepada titik awal yang memulai semua perjalanannya, mimpi itu. Disinilah baru Yusuf paham kenapa harus dijual sebagai budak. Kenapa harus dijualnya ke Mesir. Kenapa harus dijualnya kepada Potifar yang adalah kepala pengawal raja. Kenapa dia harus difitnah dan dipenjara. Kenapa dia harus dipenjaranya di penjara khusus tahanan raja. Kenapa dia harus menemui juru minum dan juru roti. Kenapa dia harus interpretasi mimpinya si juru minum. Kenapa namanya harus didengar oleh telinga Firaun, kenapa dia harus menginterpretasi mimpinya Firaun, dan kenapa akhirnya dia harus jadi mangku bumi Mesir. Kelihatan akhirnya di ending. Rupanya semua jalan buntu ini diperlukan agar dia bisa ada di posisi yang mampu menyelamatkan keluarganya dari kelaparan 13 tahun kemudian. Dan makanya Kejadian 45 5-8 dia bilang, sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Ada perspektif yang berbeda, ada lensa yang berbeda. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah tiba-tiba ada lensa yang berbeda. Bukan kamu loh, tapi Allah yang menyuruh aku ke sini mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu lagi-lagi, tapi Allah. Jadi rupanya ini bukan jalan buntu. Rupanya ini adalah bagian dari rencana Allah. Sebab kalau tidak lewat jalan buntu ini, tidak mungkin seorang anak Ibrani ingusan umur 17 tahun bisa jadi Perdana Menteri Mesir dalam waktu 13 tahun. Kalau lewat jalur normal,
Anak muda dari suku Ibrani model Yusuf udah dilepeh di depan gerbang istana. Lu siapa? Kalau lewat jalur normal, mau 130 tahun pun gak mungkin Yusuf bisa jadi mangku bumi Mesir. Maka untuk mengangkat Yusuf jadi mangku bumi Mesir dalam waktu 13 tahun, Tuhan harus menyusun skenario percepatan. Skenario yang memastikan Yusuf bisa belajar skill manajemen yang tinggi. Sebab dia harus mengatasi krisis situasi kelaparan regional. Ngurus satu gereja itu satu hal. Ngurus satu negara satu hal. Satu negara kelaparan satu hal. Satu regional yang kelaparan itu hal yang sangat jauh berbeda. Salah dikit, perang sudah. Lalu Tuhan harus menyusun skenario memastikan Yusuf bertemu dengan Firaun di momen yang tepat. Sehingga dia bisa naik ke posisi kunci secara cepat. Dan yang lebih penting, skenario memastikan integritas dan iman Yusuf terbangun. Karena buat apa naikin penjahat jadi mangku bumi Mesir? Dan skenario percepatan Allah yang dipilih adalah jalur perbudakan dan jalur penjara. Jadi ini bukan jalan buntu, ini jalan percepatan. Seperti yang Yusuf bilang, Allah yang telah mereka-rekakan semuanya. Semuanya ada dalam rekaan Allah. Hal yang sama dapat kita katakan juga untuk Musa. Dalam pandangan saya pikir membebas Israel seharusnya adalah Musa si 25 tahun. Si pangeran Mesir yang tegas dan berani. Sementara itu si kakek domba gagap 80 tahun adalah orang yang gagal. That's my thought. Tapi untuk memimpin bangsa Israel yang sedemikian bebal di padang gurun selama 40 tahun, untuk memimpin bangsa yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit minta pulang, dikit-dikit teriak sama Tuhan di mana kau, Musa si pangeran Mesir 25 tahun yang senggol bacok, udah lama dibantai satu. Matiin aja semuanya. Untuk memimpin bangsa yang sedemikian bebal dibutuhkan seorang yang lemah lembut, seorang yang memahami gagalnya kehidupan. Bagaimanapun juga yang sedang dipimpin keluar itu budak selama 400 tahun. Pasti mereka bermasalah. Pasti mereka akan melakukan banyak kesalahan. Maka butuh pemimpin yang pernah mengalami kegagalan dan ditempa dalam kerapuhan untuk bisa dengan sabar membina mereka. Maka Tuhan mengutus Musa ke padang gurun selama 55 tahun untuk ditempa dalam brokenness yang merendahkan hati dan melembutkan nurani. Ada suatu kualitas yang diincar Tuhan dalam proses 55 tahun ini. Kelembutan hati. Makanya bilang, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ini nih, sama Musa 25 tahun, langit bumi bedanya. Maka bukan karisma pemimpin atau kegagahan militer yang dicari Allah, melainkan kelembutan hati yang rela memohon berkali-kali di hadapan Tuhan, ampunilah mereka Tuhan. Kalau Tuhan gak mau ampunin, coret aja nama gue sekalian. Maafkanlah mereka Tuhan. Sekalipun yang dijahatin, kelembutan hati yang mencerminkan kasih karunia Allah sendiri. Itu yang ditempa dalam kegagalan 55 tahun. Jadi rupanya padang gurun 55 tahun juga bukan kegagalan. Dia bagian dari orkestranya Allah. Sehingga dapat disimpulkan, apa yang disebut sebagai jalan buntu ternyata necessary bagi rencana Allah atas Yusuf. Apa yang disebut sebagai kegagalan rupanya mengerjakan kebaikan bagi Musa. Dan demikianlah atas satu teks yang sama, ada dua pesan yang berbeda ketika disoroti dari dua lensa yang berbeda. Dari lensa yang satu, kisah Yusuf dan Musa bisa menunjukkan kebuntuan dan kegagalan. Dari lensa yang lain, kisah Yusuf dan Musa yang sama bisa menunjukkan rencana Allah yang mengerjakan kebaikan. Maka khotbah hari ini tidak ditujukan untuk bahas Yusuf dan Musa. Tapi secara utama mengajak kita bercermin. Dengan lensa apa seringkali kita membaca teks? Sebab teks memang jujur, tapi pembacaan kita, penafsiran kita, persepsi kita atas teks itu tidak netral. Maka teks dengan jujur menyatakan betapa tidak objektifnya kita itu. Oleh sebab itu, khotbah hari ini mengajak kita untuk berhenti dan menganalisis diri. Apakah iman kita betul-betul mencerminkan siapa Allah? Atau sebenarnya dia refleksi dari keinginan dan ambisi diri? Tapi broken sense, kalau khotbah hari ini ngomongin soal berhenti dan menganalisis diri, maka lensa saya yang kedua pun harus dikritisi. Saya pun harus berhenti lagi dan bertanya, apakah dua poin kesimpulan ini lahir dari pembacaan saya yang objektif terhadap teks, atau Chandra Julianto yang takut buntu dan gagal, secara tidak sadar conjure up dua poin ini dalam rangka menghibur diri? Apakah dua poin ini adalah apa kata Allah kepada saya,
Ataukah ini harapan dan doa saya kepada Allah? Siapa yang lebih dicerminkan oleh dua poin ini? Kehendak Allah atau keinginan Chandra Julianto? Dan saya ingin tutup khotbah ini with this. Saya tidak ingin menutup khotbah ini dengan kesimpulan. Saya ingin tutup khotbah ini dengan journey pengenalan diri dan pengenalan akan Allah yang tidak boleh selesai. Because that's the whole point of discernment. Kita tidak bisa mendekati Alkitab dengan mental, saya punya pertanyaan, maka jawablah saya dengan jawaban definite yang membuat saya tidak bertanya lagi. Tidak bisa. Saya punya masalah, maka berilah solusi yang membuat saya tidak punya masalah lagi. Tidak bisa. Alkitab akan menjawab kita, dan Alkitab akan memberikan solusi. Tapi jawaban ini adalah jawaban dalam perjalanan. Dan solusi ini adalah solusi dalam pergumulan bersama. Jika demikian, kalau ini perjalanan, maka kita harus mengizinkan Alkitab mengkritisi diri kita lagi dan lagi terus-menerus, lensa 1, lensa 2, lensa 3, lensa 4. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam spiral perenungan yang gak putus. Di mana ujungnya serupa dengan Allah. Di mana ujungnya senafas dengan Allah. Saya undang pemain musik. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Asyir membagikan selagi WL mengangkat satu pujian. Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Apakah semua sudah menerima? Tidak nganggur? Baik. Dalam momen ini, bolehkah saya meminta Broken Saint semua untuk merenungkan satu aspek dalam perjamuan kudus. Aspek kemanunggalan. Nudus nudum Christum sequi. Menjadi telanjang untuk mengikuti Kristus yang telanjang. Dimulai dengan keberanian untuk menelanjangi jiwa sendiri. Sehingga kita melihat diri kita apa adanya. Dan kita bawa insecurity dari ketelanjangan itu bersama-sama dengan kasih karunia yang hadir dalam perjalanan mengikuti Kristus. Maka di momen perjamuan kudus ini, mintalah keberanian kepada Tuhan. Telanjangilah diriku di hadapan-Mu dan di hadapanku. Sehingga aku paham loh, imanku ini dari mana asalnya. Sehingga aku paham loh, pembacaan Alkitabku ini dari mana lahirnya. Sehingga aku paham loh, teologiku ini lahir dari mana. Dari Allah atau dari ambisi diri. Dari Allah atau dari ketakutan diri. Dari Allah atau dari keinginan untuk jadi sesuatu dan seseorang. Saya undang teman-teman sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tinggi-tinggi roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat tinggi-tinggi anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Boleh sama-sama kita angkat lagi pujian yang tadi, Hosana, Hosana. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Izinkan kami berjalan bersamamu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan dalam setiap langkah izinkan kami semakin memandang Allah. Semakin menelanjangi diri mengikuti Kristus yang telanjang. Dari lensa satu kepada lensa lain, kepada lensa yang lain, kepada lensa yang lain lagi. Sampai kami punya pandangan yang tepat sesuai kehendak Allah. Izinkan kami terus menelanjangi jiwa kami di hadapan Tuhan. Dari satu insecurity kepada insecurity yang lain. Dari satu ambisi kepada ambisi yang lain. Sampai semuanya habis. Dan kami mengikuti Allah saja. Dan senafas dengan Allah saja. Hamba-Mu berhenti bicara. Tapi kiranya khotbah hari ini mengajar kami lebih dari apa yang sekedar pesan teks. Melainkan kepada paradigma baru dalam berhubungan dengan Allah, dalam membaca kitab suci, dalam berdoa, dalam menjadi spiritual. Terpujilah nama Tuhan kami dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari semuanya sama-sama katakan, amin. Yeah. Wow, khotbah yang mengajak kita refleksi ya, bukan satu pegangan yang bisa dipegang langsung, tapi sebuah orientasinya kepada kesadaran ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, saya pikir apa yang CJ sampaikan juga itu terjadi bukan hanya sering terjadi di kalangan scholar juga ya, banyak hal yang terjadi. Salah satu tulisan saya di American Journal of Biblical Theology itu tentang komunitas Yohanian sebagai anti-Yudaisme. Udahlah, saya udah gak percaya lagi hal itu. Sesuatu yang saya kaji dan sudah diuji, bahkan sudah dibaca oleh para ahli. Habis itu saya merenungkan lagi, baca lagi. No, ini gak benar nih. Dan kalau direfleksikan kenapa bisa dengan mudah muncul ke situ, kayaknya ada unsur di mana ada kekesalan terhadap komunitas atau orang-orang yang sangat agamawi gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang mendrive sehingga lahirlah hasilnya. Seperti itu, dan akhirnya ketika saya mulai lebih netral lagi, akhirnya mulai nih, oh gak kayak gitu juga kok gitu ya. Jadi biasa gitu ya, kalau kemudian ada seseorang merevisi khotbahnya, bisa jadi berapa bulan lagi CJ khotbah revisi semuanya, teman-teman apa yang saya khotbah kurang tepat gitu ya, it's okay. Bukan berarti itu hal yang harus kita hindari, tapi itu mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah orang-orang yang gak sempurna dalam membaca Alkitab. Dan setiap kita punya presupposisi, setiap kita pasti punya asumsi di dalam membaca Alkitab, nggak mungkin enggak. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika asumsi itu dibangun atas dasar tidak adanya atau kurangnya pengetahuan. Misalnya gini, Martin Heidegger bilang bahwa semua orang pasti baca apapun pasti ada asumsi. Ya kayak dia bilang, teksnya lebih menggambarkan siapa dia daripada apa kata teks, dan kita nggak mungkin meninggalkan asumsi kita kan. Yang bisa kita lakukan menurut Rudolf Bultmann adalah kita harus isi pengetahuan kita dengan pengetahuan yang lebih dekat dengan dunia teks. Bukannya kita menghilangkan asumsi, tapi kita memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat kita kalaupun berasumsi, asumsinya dekat dengan teks, dengan konteksnya. Gitu. Jadi
Itu dia. Nah, kita masuk ke dalam persembahan. Saya pengen menyoroti persembahan dari perspektif liturgis. Macam gini. Teman-teman kalau perhatikan liturgi di reformasi liturgi itu ada 4 segmen ya. God calls, God cleanses, God speaks, and God sends. Semua liturgi di sini berusaha ingin menggambarkan sebagai karya manusia, karya kita umat Tuhan untuk mencerminkan atau menggambarkan karya Allah. Di dalam setiap aspek liturgi, Allah memanggil kita bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang berjuang, maka Allah memanggil kita sehingga kita bisa masuk di dalam ibadah ini. God calls. Lalu kita yang dipanggil Allah bukan dibiarkan, tetapi bukan karena kekuatan kita disucikan. Kita dianugerahkan, makanya ada pengakuan dosa di dalam God cleanses. Ada teologinya di balik ini semua. Lalu kemudian yang ketiga, Allah bukan hanya memanggil, menyucikan kita, membaharui kita, mengampuni dosa kita, tetapi Allah berbicara kepada kita supaya kita hidup menurut kehendak-Nya. God speaks. Lalu di akhir kita bukan hanya diberkati untuk hidup kita sendiri, tapi kita diberkati supaya kita menjadi berkat, menyampaikan lagi pesan Tuhan sehingga pesan Tuhan itu terus diberitakan. Allah mengutus, God sends. Nah, di mana tempat atau letak dari persembahan kalau begitu? Apakah persembahan hanya sekedar untuk kita supaya gereja ini tetap ada jalan dan terus menerus gitu ya? Apalagi kita sering fellowship gitu ya. Gereja ini nggak pernah menghabiskan uang untuk menggaji para pastornya, karena pastornya secara sukarela tidak menerima bayaran, bukan sombong gitu ya, tapi karena kasihan. Di beda tipis. Oke. Itu realitanya, tapi kita juga tidak meminta untuk supaya kemudian dipikirin digaji atau apapun, bukan itu tujuannya. Tapi gereja ini hadir karena kita sama-sama menyadari ada anugerah Tuhan yang begitu besar, yang lebih berharga dari apapun. Nah, maka pertanyaannya, apakah kemudian memberi ini tidak ada hubungannya dengan karya Tuhan? Kalau kita mau buat strict bahwa semua liturgi di sini adalah sebuah cerminan atau cerminan dari karya Tuhan. Allah yang memanggil, Allah menyucikan, Allah berbicara, Allah mengutus. Apakah persembahan tidak ada hubungannya? Saya pikir ketika kita bicara tentang karya Allah, ada satu aspek yang harus kita sadari bahwa semua karya Allah itu dimotivasi atau didrive oleh cintanya dan kemurahan hatinya yang begitu besar. Allah yang telah bermurah hati memanggil, menyucikan, berbicara dan mengutus kita, memberkati kita, mengutus kita. Dalam realita itu maka saya mengajak kita menghayati bahwa ketika kita memberi, ini adalah sebuah cerminan dari karya Allah yang maha murah hati kepada setiap kita. Ketika kita memberi, kita bukan memberi sekedar supaya diberkati, karena itu akan menggambarkan menjadikan Allah sebagai reaktor, bukan sebagai aktor dari segala sesuatu. Kita memberi karena kita sadar Allah bermurah hati. Di dalam pemberian kita, di dalam semua struktur liturgi kita ingin menggambarkan siapa Allah. Tadi, kalau kita lihat dari awal, Allah memanggil, Allah menyucikan, Allah berbicara, Allah mengutus, semua tentang Allah, maka kita punya satu pandangan bahwa Allah itu aktif, beranugerah di dalam seluruh kehidupan kita. Maka liturgi kita disusun dari sifat Allah yang ingin kita bagikan, yang kita hayati. Nah, di dalam 1 Korintus 14, ini baru kepikiran tadi, ya tadinya nggak mau teks gitu ya. Nah, 1 Korintus 14 ayat 33 bilang begini, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Lalu ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Singkatnya begini, ini satu kritik Paulus terhadap pola ibadah Jemaat Korintus yang sangat kacau, salah satu yang dan juga sangat individualis, mementingkan diri sendiri, makanya Paulus menolak atau melawan bahasa lidah dalam konteks ini. Karena ada unsur di mana orang tidak lagi fokus kepada sesamanya. Saya tidak menegasi bahasa lidah itu urusan masing-masing. Tapi apa yang dilawan oleh Paulus? Self-oriented dan kacau balaunya. Sehingga Paulus mengajak jemaat itu untuk fokus untuk di mana ibadah apapun yang kita lakukan supaya membangun satu dengan yang lain. Yang kedua, Paulus ingin melihat ingin jemaat Korintus menyadari bahwa bagaimana cara ibadahmu itu menunjukkan siapa Allah.
Maka kalau kamu melihat Allah gitu ya sebagai Allah yang tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, maka ibadahmu berlangsung dengan sopan dan teratur. Ada relasinya Allah yang disembah dengan cara ibadah. Jadi liturgi itu menggambarkan sifat Allah juga. Dan kalau kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, maka momen persembahan ini harus menjadi satu refleksi kita. Kemurah hatian Allah, generosity Allah yang ingin kita refleksikan untuk menggambarkan bahwa kita menyembah Allah yang murah hati. Karena itu berilah dengan satu kesadaran karena Allah telah memberikan dengan murah hati kepada kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur atas firman Tuhan, atas semua rangkaian ibadah kami hari ini. Izinkan kami merayakan, menghayati bahwa kami adalah orang-orang yang telah diberikan kemurahan hati Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar. Karena itu izinkan kami memberikan persembahan kami, bukan karena kami ingin diberkati terus menerus, tapi kami lupa kami sudah diberkati. Tetapi lebih daripada itu, kami ingin merefleksikan, menghayati dan mengambil peran menghidupkan Allah yang murah hati itu di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui pemberian kami, Allah yang murah hati itu boleh diberitakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri dan saya mengundang dengan hormat Pastor Chandra untuk akan memimpin kita dalam doa berkat. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior, then sings my soul, my Savior. God to thee, how great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art. Diakhiri
ibadah kami, izinkan kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat dalam bagian pelayanan. Terima kasih buat tempat ini, terima kasih buat ibadah hari ini. Izinkan kami berdoa buat gembala kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap langkah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap umur adalah anugerah. Melalui lika-liku kehidupan, naik turun, kiri kanan, kepentok mundur, U-turn, semuanya Tuhan. Betapa kami lihat ada kasih sayang Allah buat Kotim. Betapa kami lihat ada rancangan terbaik, rencana damai sejahtera di balik semua yang telah beliau lalui. Dan izinkan kami mengucap syukur atas kasih sayang Allah yang itu. Dan kami berdoa Tuhan, izinkanlah Kotim terus setia mengikut Kristus. Izinkanlah Kotim terus percaya akan rancangan Allah yang melebihi segalanya itu. Dan izinkan Kotim terus berkarya di dalam ladang gereja, memuliakan Allah dalam panggilannya yang unik, dalam caranya yang unik, dalam warnanya yang unik. Dan izinkan kami boleh mengikuti beliau sebagai jemaat yang sudah Tuhan tetapkan untuk digembalakan oleh beliau. Izinkan kami mendengar beliau, mendukung visi yang dari Allah yang ditempatkan di dalam hati beliau. Dan izinkan kami bersama-sama sebagai teman bergumul, teman seperjalanan, boleh juga turut memuliakan Allah di dalam jalur yang khusus ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kalau kami ingin pulang, izinkan kami terima berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua belah tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengampunan, penerimaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu ada di setiap langkah hidup kita. Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, selamat hari Minggu. Aman.